Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Saat ini kita memasuki Minggu Rogate yang mengajak kita supaya hidup di dalam doa dan hidup oleh doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan mata-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian bunyinya. Doa adalah nafas iman. Itulah yang menjadi semboyan kehidupan orang percaya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 20, tentang iman yang mati dan iman yang kosong. Dikatakan adalah iman yang mati, iman yang kosong.
tanpa perbuatan. Hal itu juga bisa kita ucapkan mengenai iman. Tanpa dua adalah iman yang mati, iman yang kosong. Dan banyak sekarang iman yang seperti iman yang sakit, sesak nafas, penyakit asma, sehingga dia merasa sakit kalau dia berdoa. Aku tidak tahu berdoa. Bahkan dia hanya sekali-sekali berdoa. Bahkan ada seperti yang telah didera oleh virus yang baru kita kenal ini, virus corona, dirusak pernafasan imannya. Bahkan kalau rusak sampai paru-parunya, maka dia tidak bisa lagi bernapas dan dia sendiri akan mati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita dipanggil supaya benar-benar hidup dalam iman. Dan di dalam iman itulah kita dipanggil berdoa senantiasa dalam doa yang benar, dalam iman dan ketekunan. Tapi kalau kita dipanggil untuk berdoa dalam doa yang benar, dalam iman dan dalam ketekunan, yang pertama kita harus sadari, saudara-saudara, harus kita hidupi itu. Harus kita nyatakan itu dalam hidup kita, dalam dua perorangan, dalam dua pribadi, dalam dua personal. Apakah tidak ada gunanya dua bersama? Yang selalu saya sebut sendiri dua koinonia. Oh ada. Tapi ingat saudaraku, kalaupun kita berdua bersama, padahal orang yang berdua bersama itu bukanlah orang-orang yang sudah berdua secara personal. Tidak ada artinya dua koinonia yang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Setelah dia mendengar janji-janji Tuhan, dia masuk ke dalam kemah Daud. Apa itu kemah Daud? Itu adalah kemah yang dibangun oleh Raja Daud di dekat istananya, yang berfungsi sebagai kemah suci, yang berfungsi sebagai rumah Tuhan selama ini. Dan Daud telah membawa masuk ke dalam kemah Daud itu tabut perjanjian, yaitu yang berisikan kedua loh batu yang di atasnya tertulis ke-10 hukum Taurat, yang selalu diyakini oleh seluruh bangsa Israel adalah simbol daripada wajah Allah. Dia seorang diri masuk ke dalam kemah Daud itu, dan dia duduk di depan tabut perjanjian yang disebut di dalam firman ini di depan Allah. Dia berdoa seorang diri karena dia yakini bahwa dua personal itu adalah menggambarkan hubungan yang sangat personal antara dia dengan Tuhannya. Dan itulah sebenarnya yang selalu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar Tuhan Yesus telah pergi keluar dan dia berdoa di dalam tempat yang sunyi. Masih gelap waktu itu. Setelah Yesus bangun, dia berdoa. Dan doa itu adalah dua perorangan, dua pribadi. Demikian juga yang dikatakan dalam Matius 14 ayat 23. Setelah Yesus menyuruh orang banyak yang diberi makan 5.000 orang pulang ke tempat mereka masing-masing, dan murid-murid telah menyeberang ke seberang naik perahu, Yesus naik lagi ke atas bukit. Dia seorang diri di sana berdoa, hari sudah malam. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Getsemani. Walaupun dia membawa ke-11 muridnya, dia meninggalkan 8 orang murid di luar taman itu. Dia membawa ke-3 murid yang dikasihinya ke dalam taman Getsemani, tapi itu pun ditinggalkan di satu tempat
dia pergi seorang diri untuk berdoa. Dan kalau kita dengarkan firman Tuhan dari kayu salib, 7 kali dia bersuara dari kayu salib, 3 adalah 2, dan ketiga-tiganya adalah 2 pribadi. Dan itulah saudara-saudaraku yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang percaya ini. Kalau kau berdua, masuk kamar, kunci kamarmu, berdoalah kepada Bapakmu yang tersembunyi. Karena 2 dalam iman dan dalam ketekunan itu ada 2 yang benar-benar dibangun antara hubungan yang sangat personal antara orang percaya dengan Tuhannya. Dan itu yang harus kita selalu lakukan. Yang kedua, saudara-saudaraku, 2 yang benar dalam iman dan dalam ketekunan adalah 2 syukur. Coba renungkan saudaraku, selama ini kalau kita berdoa, kalau saudara-saudara berdoa, apa yang mendominasi 2 itu? Pasti permintaan. Tetapi kalau Raja Daud, saudara-saudaraku, di dalam firman ini, doanya didominasi oleh 2 syukur. Dan harus kita mengetahui, saudara-saudaraku, bersyukur kepada Tuhan itu mempunyai pengertian yang sangat khas di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru. Karena bersyukur kepada Tuhan itu adalah kita harus mengenal dan mengakui semua berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan harus mengembalikan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang bersyukur. Tetapi supaya kita bisa bersyukur dengan benar, saudara-saudaraku, itu harus didasari oleh pengenalan akan 3 hal. Yang pertama, pengenalan akan diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Daud di hadapan Tuhan, dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Mengapa begitu engkau mengasihi aku? Siapakah keluargaku? Siapakah aku ini? Dia tidak pernah lupa. Dia adalah orang kecil yang tidak punya arti apa-apa. Bahkan bapaknya Isai tidak memperhitungkan dia. Setelah Samuel datang dan mengatakan mau mengurapi anak Isai menjadi raja, dia menyuruh anaknya berturut-turut sampai 7 orang. Tetapi Samuel mengatakan, tidak ada. Masa nggak ada lagi anakmu yang lain? Ada. Tapi orangnya kecil dan saya suruh menggembalakan domba. Udah panggil. Isai menyuruh orang memanggil. Dan setelah Daud datang, Samuel mengatakan, inilah yang harus diurapi. Ini yang dipilih Allah. Daud tidak pernah melupakan itu. Daud tidak pernah melupakan bahwa dia tidak pernah berusaha menjadi raja. Tidak ada usahanya untuk menjadi raja, tapi benar-benar atas pengasihan Tuhan dan atas pilihan Tuhan. Itu sebabnya dia selalu mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dan memang kalau kita lihat saudara-saudara, di tengah-tengah raja Israel, ada mereka 2 ragam. Pertama, raja yang dipilih Tuhan, dan raja yang dibiarkan Tuhan terpilih. Nadi loas debata terpilih. Dan kebanyakan saudara-saudaraku, raja-raja orang Israel itu dibiarkan aja terpilih, dibiarkan Tuhan terpilih. Hanya beberapa dari antara mereka yang benar-benar dipilih Tuhan. Dan demikian juga pimpinan-pimpinan gereja, saudara-saudara. Ada 2 ragam, yang dipilih Tuhan dan yang dibiarkan Tuhan terpilih. Yang dibiarkan Tuhan terpilih itu adalah orang yang selalu karena usahanya, bahkan dia dengan jalan yang tidak benar, bahkan dengan main uang, bisa saja dibiarkan Tuhan terpilih. Tapi ingat, pemimpin gereja yang dipilih Tuhan itu yang menjadi berkat.
Pemimpin gereja yang tidak dipilih Tuhan pasti akan menimbulkan banyak kesusahan, banyak keributan. Dan orang yang seperti itu tidak akan mungkin mengatakan, siapakah aku ini di hadapan-Mu Tuhan? Karena dia selalu merasa karena dialah, karena kekuatannya, karena kepintarannya. Tapi Daud, saudara-saudaraku, dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dia seorang raja. Dia sangat berkuasa. Tapi siapakah aku ini Tuhan? Ada di antara kita pejabat. Jangan katakan, wah, terlalu kecil gereja untuk saya masuki. Masa saya sama-sama duduk dengan rakyat-rakyat kecil itu? Tidak, di hadapan Tuhan siapa kau? Jangan katakan saya kaya. Masa saya orang kaya begini, saya orang kaya besar. Kok sama-sama duduk dengan orang-orang miskin itu? Tapi katakan, siapakah aku Tuhan? Justru pada masa bencana pandemi virus corona ini menyapa kita bahwa memang kita tidak berarti apa-apa. Kekayaan kita juga tidak berarti apa-apa. Kekuasaan kita tidak berarti apa-apa. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Yang kedua, saudara-saudaraku, bersyukur itu kepada Tuhan harus didasari pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang benar. Apakah saudara mengenal Allah? Apakah saudara mengenal Tuhan kita? Ya mungkin kita akan mengatakan, dari sejak kecil saya sudah belajar firman Tuhan. Dari sejak kecil saya sudah mengenal Tuhan. Dari sejak sekolah minggu. Bahkan saya sudah bisa lebih dari pendeta. Bisa memberi renungan-renungan. Tetapi ingat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 9. Sudah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, tetapi kamu tidak mengenal aku. 3 tahun. 3 tahun murid-murid diajari Tuhan Yesus. Dari pagi, siang, malam. 3 tahun. Dan langsung Yesus yang mengajari mereka. 3 tahun. Dan itu sudah melebihi whole day school. Tetapi pada akhir pelayanan Yesus, pada waktu Yesus mau memasuki Getsemani, pada waktu Yesus mau meninggalkan mereka, Tuhan memberi rapor kepada mereka. Rapornya satu isinya, kau tidak mengenal aku. Kalau Yesus sekarang berdiri di hadapanmu, apakah rapormu yang diberikan Tuhan? Karena Tuhan Yesus yang menilai. Dan kalau kita lihat di sini Raja Daud, dia menyimpulkan pengenalannya akan Tuhan dalam 2 kalimat. Pertama, tidak ada yang seperti Engkau ya Allah. Tidak ada yang seperti Engkau. Oleh sebab itu selalu saya katakan Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang luar biasa, tapi tidak ada yang seperti Dia, yang mengasihi kita, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha pengampun. Gak ada. Gak ada yang seperti Dia memelihara hidupmu, memberikan segala yang kau butuhkan. Gak ada. Daud yakin itu. Itu sebabnya tidak ada yang seperti Allah di dalam hidup Daud. Dia tidak mau mengasihi apapun seperti kasih kepada Allah. Yang kedua, Daud mengatakan, tidak ada Allah yang lain selain Engkau ya Allah. Tidak ada. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, dosa yang paling besar bagi manusia, terutama kepada umat Tuhan, adalah menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan,
melupakan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa modern ini. Padahal Tuhan begitu ingin mematikan hal itu kepada hidup bangsanya. Itu sebabnya di dalam ke-10 hukum Taurat, dalam hukum pertama dan kedua, 2 hukum khusus. Hanya aku Tuhan Allahmu, jangan menduakan aku. Dan setelah selesai hukum pertama dan kedua itu, di dalam ulangan, di dalam Keluaran 20, Tuhan Allah mengatakan, aku adalah Allahmu yang cemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan menduakan aku, karena aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kejahatan orang hingga kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa dikatakan Allah yang cemburu? Karena kita ini sebenarnya sebagai orang percaya diangkat Tuhan menjadi seperti istrinya. Di dalam Yesaya 54 ayat 4 dikatakan, suamimu adalah Allah semesta alam. Di dalam Hosea 2 ayat 18-19 dikatakan, aku akan mengambil engkau jadi istriku. Oleh sebab itu, kalau kita menduakan Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, Tuhan cemburu, pasti akan dibalaskan. Itu sebabnya Daud itu tidak pernah mau meninggalkan Allah. Tidak ada Allah yang lain selain engkau. Itu yang menuntut kesetiaan dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Banyak yang mengakui dia orang percaya tapi sudah melupakan Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan ada orang yang menduakan Tuhan justru dengan kemajuan teknologi, seolah-olah teknologi itulah menjadi duanya, lebih berharga dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bersyukur itu hanya bisa apabila didasari oleh pengenalan akan anugerah Tuhan itu. Kita harus mengenal dan mengakui semua hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi terutama anugerah Tuhan yang utama itu. Apa itu? Raja Daud mengatakan di dalam firman ini, siapakah umatmu bangsa Israel itu Tuhan, sehingga engkau sendiri yang datang untuk menebus mereka. Engkau sendiri, dan itu merupakan kenyataan. Tuhan yang menebus mereka, Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan sendiri yang datang. Apa yang mereka lakukan? Gak ada. Demikian juga yang dilakukan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya Tuhan datang untuk menyelamatkan, untuk berperang, bukan. Tapi Yesus Kristus itu datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya menjadi korban pengampunan dosa, menjadi korban pendamaian. Dia menyerahkan nyawanya, dirinya, hidupnya untuk menebus kita dari dosa dan maut. Apakah saudara selalu mengenal itu, mengingat itu? Daud kemudian mengatakan, engkau sendiri yang mengangkat umatmu ini jadi umatmu. Allah sendiri yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dalam kebangkitan Yesus dilahirkan, kita kembali menjadi anak-anaknya. Dan engkau sendiri yang memberi dirimu menjadi Allah bangsamu. Tuhan memberi dirinya untuk mengangkat kita menjadi bangsa Allah. Kalau tidak ada ketiga pengenalan itu, saudara-saudara, kita hanya mungkin berterima kasih kepada Tuhan, tapi tidak pernah bersyukur. Tapi Tuhan meminta bersyukur. Yang kemudian kita harus berdoa dalam doa yang benar.
Apa dua yang benar? Ada beberapa di dalam Alkitab yang menerangkan dua yang salah. Tapi saya hanya ambil satu. Dari Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu memang berdua, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena duamu salah. Karena apa yang engkau minta adalah untuk engkau habiskan, memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdua, tapi duamu salah. Memuaskan hawa nafsumu. Oleh sebab itu bagaimana? Dari sejak berdua kita sudah harus kita tetapkan dalam hati kita untuk apa yang kita minta itu. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, mau makan, Tuhan berkati makanan ini menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi saya. Harus kamu tentukan kalau kamu diberi kekuatan dan kesehatan untuk apa? Apa untuk kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu? Kalau kau meminta kekayaan dari Tuhan untuk apa? Harus pikirkan. Sebelum berdoa kau sudah harus tetapkan dalam hatimu berjanji kepada Tuhan. Untuk apa? Kalau kita sekarang memohon, sampai ada orang yang meratak-ratak, menangis-nangis, berlari-lari. Ada orang yang membuat dua-dua kelompok, dua nasional dan segala macam. Agar Tuhan menyelamatkan kita dari virus corona ini. Dan memulihkan bangsa kita. Tapi pertanyaan, untuk apa? Jangan-jangan duamu itu dua yang salah. Karena kamu tidak tahu untuk apa itu kau gunakan. Apakah kalau diselamatkan bangsa kita ini dipulihkan, kita akan kembali bergelimang dosa kepada korupsi-korupsi itu, kepada saling menuduh, saling berantem. Apakah untuk itu? Oleh sebab itu semua kita yang berdoa ini harus berdoa yang benar. Khususnya waktu memohon kepada Tuhan untuk diselamatkan dari virus corona ini. Dan untuk dipulihkan. Harus benar-benar dalam hatimu berjanji. Untuk ini saya lakukan Tuhan. Karena menurut Daud dalam firman ini adalah pertama itu harus untuk mengokohkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Genapkan janjimu Tuhan, supaya itu menjadi kebesaran dan kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang kita minta itu semua harus untuk itu. Pertama, kalau kita dibebaskan dan dipulihkan dari virus corona ini, ingat, supaya nama Tuhan dibesarkan. Jangan waktu melayani virus corona ini ada yang saling menuduh. Tetapi setelah kita dibebaskan nanti kita seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Aku yang membuat ini, aku yang mau. Bukan. Katakan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, Raja Daud mengatakan, supaya penggenapan janjimu mengokohkan umat ini benar-benar hidup sebagai umat-Mu. Semua yang diberikan Tuhan itu supaya mengokohkan kita hidup sebagai umat Tuhan. Kita bangun hidup kita di dalam hidup kita kini. Kita bangun. Tapi tetap supaya hidup sebagai umat Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Waktu dia di padang gurun berjalan menuju negeri Kanaan. Mereka tidak kekurangan. Tuhan memberi roti. Tuhan memberi daging. Tapi ingat, hanya untuk 1 hari. Kenapa untuk 1 hari? Supaya jangan mereka terbuai jadi tinggal di gurun itu. Supaya mereka ingat terus berdoa kepada Tuhan. Supaya mereka terus bangun pagi-pagi untuk mengelola hidupnya. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada kita.
berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Makanan yang secukupnya hari ini. Karena semua yang kita minta itu apapun itu, apa makanan, apa pakaian, atau jabatan, atau apapun, supaya kita bisa hidup sehat dan tetap melangkah, bahkan berlari menuju kerajaan Allah yang benar itu dan yang kekal itu. Berdoa dalam doa yang benar, dalam iman dan ketekunan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang memang kami yakin adalah kehidupan kami. Secara khusus saat ini mengajar kami untuk senantiasa berdoa kepadamu. Dalam doa yang benar, dalam iman dan dalam ketekunan. Senantiasa mensyukuri semua pemberian-Mu. Dan supaya setiap kami berdoa, apa yang kami doakan, apa yang Kau berikan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, supaya mengokohkan kami untuk hidup sebagai umat-Mu, untuk mengokohkan kami berjalan bahkan berlari menuju kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Bapa, kami tetap memohon Tuhan, walaupun mungkin bila Engkau menyelamatkan bangsa ini dari bencana ini, walaupun mungkin bila Engkau memulihkan bangsa kami, akan banyak orang mengatakan itu adalah pekerjaannya. Akan banyak orang yang seperti pahlawan yang kesiangan, yang sebenarnya pada waktu pelayanan dia hanya menuduh-nuduh, dia hanya menghina sesamanya. Tapi bagaimanapun Tuhan, karena kasih-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini. Oleh sebab itu berkati dan pelihara semua pemerintah kami dipimpin oleh Presiden dan semua yang mau dalam satu derap langkah dan ayunan tangan yang bersama dengan beliau, supaya Engkau Tuhan memelihara dan memberkati mereka, memberkati keluarga dan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Pelihara Tuhan, berkati semua tenaga-tenaga medis, supaya mereka senantiasa bisa dikuatkan untuk melakukan tugas mereka. Sudah makin bertambah Tuhan yang mengorbankan nyawanya. Tuhan, selamatkan, pelihara keluarga mereka dan anak-anak mereka. Kuatkan Tuhan relawan-relawan, supaya benar-benar mereka melayani semampu mereka, tetapi tetap di dalam penyerahan diri kepadamu. Tuhan, selamatkan semua gereja-Mu, terutama gereja-Mu yang benar-benar adalah gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa hidup sebagai tubuh Kristus yang beribadah di tengah-tengah rumah-Mu. Tuhan, ajar semua hamba-hamba-Mu yang benar-benar Kau yang memanggil menjadi hamba-Mu, supaya benar-benar setia tetap kepadamu dan selalu mengingat Tuhan semua pekerjaannya dan apa yang dilakukan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk meneguhkan semua jemaat-Mu hidup sebagai umat-Mu. Tuhan, ajar semua orang-orang percaya, yang benar-benar orang percaya yang Kau panggil melalui Roh Kudus di dalam penebusan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya mereka semua setia kepadamu Tuhan. Dan di dalam kesetiaan yang seperti itu kami semua berdoa dan kami berjanji Tuhan, apabila Engkau menyelamatkan kami, memulihkan kami dari bencana ini, kami akan menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun diri kami benar-benar hidup sebagai umat-Mu, untuk memperkuat kami tetap berlari mengharap akan kerajaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.